Dah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah baik ya. Baik, di sini Bapak akan mengadakan kelas bimbingan klasikal untuk pertemuan pada pagi hari ini. Seperti yang telah kita agendakan beberapa waktu hari yang lalu bahwa hari ini kita akan mengadakan kelas ini. Nah, untuk kelas bimbingan klasikal ini akan kita beri waktu kurang lebih 30 menit saja karena menyesuaikan dengan jadwal kalian juga seperti itu. Sebelum kita masuk ke materi pada bimbingan klasikal kali ini, Bapak akan mencoba mengabsen terlebih dahulu untuk kehadiran teman-teman agar bisa tahu siapa yang hadir, siapa yang belum hadir, mungkin itu. Baik, Bapak akan coba absen terlebih dahulu ya teman-teman. Baik, yang pertama pada Mbak Dinda hadir tidak? Baik. Yang kedua Mas Rufan tidak? Baik. Yang ketiga Mas Aan tidak? Baik. Yang keempat Mbak Arifiona tidak? Baik. Yang kelima Mbak Billy? Oke. Yang keenam Mas Yuda? Belum hadir Pak. Oh belum hadir ya, baik. Terus yang ketujuh Mas Faris? Ada yang Mas Faris? Sakit Pak. Oh sakit, oke. Lalu yang ke-8 Mbak Aya? Hadir Pak. Hadir. Yang ke-9 Mbak Juju? Belum hadir. Oh belum hadir. Baik. Yang ke-10 Mbak Kartika? Belum hadir. Yang ke-11 Mbak Naura? Belum Pak. Belum hadir ya. Yang ke-12 Mbak Dian? Hadir Pak. Oke. Baik. Pada pertemuan bimbingan klasikal hari ini, Bapak akan menyampaikan materi tentang mengenal diri sendiri. Kenapa Bapak mengangkat materi ini? Karena dirasa materi ini sangat penting sekali ya bagi siswa-siswa sekalian, karena di waktu sekolah ini kalian pasti sangat membutuhkan lah cara atau kemampuan untuk mengenal diri sendiri dengan baik biar bisa memaksimalkan potensi yang kalian miliki tentunya. Baik, ini Bapak presentasikan tentang mengenal diri sendiri. Langsung ke next. Oke. Setiap individu dalam rentang kehidupannya akan selalu berhadapan dengan berbagai masalah. Hanya saja masalah yang dihadapi oleh individu satu akan mempunyai bentuk dan tingkat kesulitan yang berbeda dengan yang lainnya. Masalah-masalah yang dihadapi individu sekarang ini begitu kompleks yang dihadapi manusia dalam waktu yang hampir bersamaan, sehingga membutuhkan keterampilan pemecahan masalah yang strategis yang dilandasi oleh tujuan hidup seseorang. Tanpa tujuan hidup yang jelas, individu akan mengalami kesulitan-kesulitan dalam mengarungi kehidupan ini. Salah satu cara untuk mencapai tujuan hidup adalah dengan cara lebih mengenal diri sendiri, seperti itu teman-teman. Nah, mengenali diri sendiri adalah usaha untuk membuat kita sadar akan siapa diri kita, termasuk apa potensi yang kita miliki, ya. Jadi dengan fokus pada potensi yang ada dalam diri, kita akan senantiasa bersemangat menjalani hidup, mengetahui tujuan hidup dan meminimalisir rasa insecure dalam diri. Nah, ini kan kadang teman-teman yang sedang sekolah saat ini kan sering nih merasa insecure, nah itu sebaiknya dihindari. Baik. Terus pentingnya mengenal diri sendiri itu apa sih? Kalian pasti teman-teman bertanya-tanya ya. Jadi dengan mengenal diri sendiri, seseorang mengetahui apa yang mesti jadi tujuan hidupnya. Ia menyadari kemampuan dan bakat-bakatnya serta tahu bagaimana menggunakannya demi mencapai tujuan tersebut. Dengan demikian, ia lebih mampu menemukan makna dan kepenuhan dari hidupnya. Memeriksa diri sendiri membutuhkan kesadaran diri dan kesadaran diri yang konstan. Selanjutnya, akan membentuk cara dalam berinteraksi dengan orang lain dan dapat mengarah pada hubungan yang lebih dalam dan lebih bermanfaat. Hal ini juga akan membebaskan diri dari ekspektasi orang lain. Kemungkinan seseorang menjadi diri sendiri yang sejati. Nah, dengan mengenal diri sendiri,
ya maka akan mulai nih belajar untuk menerima siapa diri sendiri. Jadi nggak ada rasa insekuran. Menerima diri benar-benar meliputi semua yang ada di dalam diri sendiri, bahkan keanehan, kekurangan, dan kelemahan diri sendiri. Kebenarannya adalah penerimaan diri sulit untuk dipraktikkan, apalagi jika sudah terbiasa menerima hal-hal baik saja tentang diri sendiri dan menyalahkan diri sendiri atas kesalahan dan kelemahan yang dimiliki. Pengenalan diri merupakan salah satu cara untuk membantu individu memperoleh self-knowledge dan self-insight yang sangat berguna bagi proses penyesuaian diri yang baik dan merupakan salah satu kriteria mental yang sehat. Self-knowledge menunjukkan suatu kemampuan untuk menemukan aset pribadi yang dimiliki sehingga kelemahan-kelemahan yang ada dapat dikurangi atau dihilangkan. Pengetahuan tentang diri ini akan mengarah pada self-objective dan self-acceptance. Teori persepsi diri menyatakan bahwa seseorang memahami sikap dan emosinya sebagian melalui pengamatan yang dilakukan terhadap perilaku atau lingkungan di mana perilaku itu terjadi, seperti itu teman-teman. Jadi tujuannya seperti itu. Nah, lalu pasti teman-teman juga bertanya, langkah-langkah untuk mengenal diri sendiri itu seperti apa, Pak? Nah, jadi seperti yang Bapak presentasikan ini, jadi yang pertama langkah-langkahnya adalah mencatat kelebihan dan kekurangan kita. Lalu yang kedua, dengan ibadah Allah akan memberikan banyak hidayah kepada kita, termasuk mengenal diri sendiri. Jadi ibadah itu penting ya teman-teman, jadi jangan sampai dilupakan, itu yang paling utama tentunya. Yang ketiga, gunakan catatan itu untuk memperbaiki kekurangan kita. Keempat, jangan lakukan mengenal diri hanya dengan mengenal kekurangan diri kita saja. Lalu yang kelima, mengenal diri sebenarnya bukan hanya siapa diri kita pada saat ini, tapi juga siapa diri kita di masa mendatang atau konsep diri seperti itu. Jadi itu untuk langkah-langkah mengenal diri sendiri. Nah, dengan kita atau teman-teman tidak mengenal diri sendiri itu sangat-sangat berbahaya ya. Saya bisa berkatakan berbahaya tanda kutipnya seperti itu teman-teman. Kenapa? Karena memiliki dampak buruk ya. Dampak buruknya itu yang pertama, dipandang sebelah mata. Pasti teman-teman tidak mau ya kalau diri teman-teman itu dipandang sebelah mata. Lalu yang kedua, memiliki rasa iri terhadap orang lain. Yang ketiga, tidak akan menjadi pemimpin. Yang keempat, selalu menyesali kesempatan. Yang kelima, tertinggal dengan yang lain. Keenam, sulit berprestasi. Yang ketujuh, selalu overthinking. Delapan, tidak bisa bersaing. Nah, ini misalnya teman-teman yang mau jadi pemimpin, wah ya sulit banget ya kalau misalnya tidak bisa mengenal diri sendiri seperti itu. Jadi mengenal diri sendiri itu sangat-sangatlah penting. Begitu teman-teman. Nah, di sini Bapak juga akan menampilkan satu video yang dimana video ini akan menguatkan apa yang telah kita lihat dalam presentasi Bapak kali ini, dan juga semoga nanti teman-teman bisa ngambil ya seperti hikmah gitu ya dari video yang Bapak akan share berikut ini. Teman-teman. Gini ya teman-teman. Ya, ini suaranya saya ulang ya, tadi ulang. Oke, maaf ya teman-teman, ini suara kecil jadi cuman kondusif.
Baik teman-teman, ini ya sampai sini aja videonya. Baik, saya tambah lagi PPT-nya aja. Nah, dari tayangan ini teman-teman tadi melihat bagaimana pentingnya kita memiliki pengetahuan tentang diri ya. Tadi jadi diri kita itu memiliki adaptive self dan authentic self yang dimana kita harus bisa memanajemen itu secara baik gitu. Jangan sampai ada yang kelebihan maupun juga ada yang kurang, jadi harus seimbang balance gitu, seperti apa yang dikatakan tadi. Nah, di sini Bapak mau mencoba nih menanyakan kepada teman-teman setelah ini tadi Bapak menayangkan video, saya akan tunjuk 2 orang saja untuk mencoba apa ya, setidaknya menjelaskan apa yang telah didapat dari tayangan ini tadi yang Bapak putar melalui video dan materi PPT yang saya sampaikan tadi. Nah, untuk video nanti bakal saya bagikan ke teman-teman melalui grup kelas. Mungkin saya langsung tanyakan kepada Mbak Dian yang paling depan. Silakan Mbak Dian, mungkin apa yang didapat tentang materi kita kali ini tentang mengenal diri sendiri. Gak usah panjang-panjang, singkat saja nggak apa-apa. Kalau menurut saya sih kayak mengenal diri sendiri itu penting banget, apalagi kalau kita kayak pengen punya tujuan hidup tuh kita harus kayak lebih mengenal diri sendiri dulu, baru kita bisa tahu tujuan hidup kita tuh apa sih ke depannya gitu. Jadi seperti itu ya apa yang didapat dari Mbak Dian di presentasi kali ini. Baik, terima kasih Mbak Dian. Oh ya, selamat datang Mbak Naura tadi yang baru datang saat presentasi. Maaf, habis ada urusan sama guru yang lain. Ya, nggak apa Mbak Naura. Baik, saya tanyakan sekali lagi ke Mbak Aya. Apa Mbak Aya yang didapat dari ini tadi, dari tayangan video maupun dari PPT Mbak Aya? Tadi dapat insight kalau misalnya dengan orang baru itu nggak menampilkan kepribadiannya asli secara langsung tuh nggak apa-apa, karena itu tuh ternyata proses adaptasi. Soalnya kayak banyak yang bilang, loh kok kamu kayak pura-pura sih, padahal enggak, sebenarnya itu ternyata sedang berproses untuk adaptasi. Ternyata gitu ya Pak. Itu Mbak? Ya. Oke, baik, terima kasih. Baik, tadi apa yang disampaikan sama Mbak Dian dan Mbak Aya tepat sekali. Terima kasih. Oke, di sini Bapak yang berikutnya karena kita juga ada keterbatasan waktu, Bapak mau memberikan sedikit tanda kutip mungkin penugasan kecil gitu ya, dan sekalian nanti mengisi tentang angket evaluasi layanan hubungan klasikal pada pertemuan kita kali ini. Kita bagikan. Baik, sebelum masuk ke angkat evaluasi yang nanti teman-teman isi, mungkin Bapak minta tolong teman-teman bisa menuliskan lah ya, sedikit saja di halaman ini, baliknya ya teman-teman. Jadi ya di baliknya halaman angkat evaluasi ini, tuliskan saja tentang seberapa kenal diri teman-teman terhadap diri sendiri. Coba bisa deskripsikan, singkat saja nggak apa-apa, nggak usah panjang-panjang. Silakan teman-teman. Bapak kasih waktu kurang lebih 5 menit. Ketika mungkin nanti ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan saja.
Sekarang langsung Mbak Kartika berdatan ya? Ya, apa? Iya, nggak apa-apa. Ini Mbak, saya silakan sebentar untuk penugasannya. Baik, mungkin yang baru masuk kelas ada Mbak Kartika sama Mbak Dinda. Jadi ini ada angket evaluasi lain di banyak sekali yang nanti untuk diisi. Tapi sebelum mengisi itu Mbak Kartika dan Mbak Dinda boleh nih menuliskan sedikit saja, nggak usah banyak-banyak. Mungkin apa ya yang Mbak Dinda rasakan sekarang, yang mungkin Mbak Dinda dan Mbak Kartika apa ya gambaran lah tentang diri Mbak Kartika dan Mbak Dinda seperti apa, itu bisa dituliskan. Mbak. Gimana teman-teman, apakah ada yang sudah selesai? Sudah ya. Mbak Arifina gimana? Selesai Mbak? Mungkin Mbak Arifina bisa sedikit membacakan tentang apa yang Mbak Arifina tulis. Bagaimana Mbak untuk dibacakan? Baik. Ini tentang diri saya, Pak. Ya. Lalu saya adalah orang yang disiplin, suka overthinking dan penyabar, Pak. Seperti itu Mbak. Baik, jadi Mbak Arifina sudah sedikit mengenal ya tentang diri Mbak Arifina saat ini. Setidaknya poin-poin itu yang dijelaskan. Baik. Untuk Mbak Naura apakah sudah selesai buat? Belum kan? Oh belum. Lagi. Oke, Mbak Billy? Belum, Pak. Belum. Baik, kalau tunggu. Pak, mohon maaf, ibu ke kamar. Oh iya, silakan Mbak ya. Gimana teman-teman, apakah sudah selesai? Oke, karena sudah mengingat waktu, mungkin langsung saja ya teman-teman untuk mengisi angket evaluasi yang sudah kelas sekalian, jadi boleh diisi sekalian saja. Silakan teman-teman. Untuk keterangan nama dan kelasnya diisi, terus untuk skornya cukup dicetak saja. Baik, sepertinya sudah ya teman-teman untuk mengisinya. Bapak akan coba mengambil untuk hasilnya teman-teman.
Baik, terima kasih teman-teman yang telah mengisi dan mengerjakan ya studi penugasan dari Bapak. Nanti Bapak akan baca setelah pertemuan kali ini. Baik, karena pertemuan kali ini dirasa waktunya juga sudah habis karena Bapak melihat jadwal kalian sudah habis, ini ada kegiatan lain. Mungkin untuk kali ini pertemuan bimbingan fasikal untuk kelas ini kita cukupkan saja teman-teman. Terima kasih sekali karena teman-teman sudah berkenan untuk hadir dan sudah berkenan untuk memperhatikan dengan seksama dan mengisi studi penugasan dari Bapak. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.